Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Biril Kasenizilan. Saya dari Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. NIM saya 132-19008. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang modul 3 dari praktikum rangkaian elektrik ini. Yang saya akan jelaskan lebih spesifiknya adalah tentang percobaan penguat non-inverting. Oke, sebelum menjelaskan tentang rangkaian dan apa yang harus kita lakukan, ingin menjelaskan dulu tentang pengesehatan alatnya. Pengesehatan alat pada percobaan ini ya termasuk tidak ribet. Yang pertama mungkin hanya pada saat pada multimeternya saja, kabel kabel merah dicolok kepada colokan yang terdapat simbol seperti ini: volt, ohm, hertz, dan kapasitor itu. Sedangkan yang hitam dicolokkan kepada yang com. Lalu untuk pada adaptornya dibutuhkan dua adaptor dengan tegangan sebesar masing-masing 12 volt. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan beda tegangan yang 24 volt, yaitu pertama dapat node yang 12 volt plus 12 volt, lalu negatif 12 volt, lalu mendapat satu lagi node yang ground. Kalau misalnya kita lihat, nah ini akan dari dua sumber ini kita akan menggabungkan dua, mana ya, pokoknya di sini nih. Di sini tuh kita menggabungkan dua tegangan yang berbeda. Yang ini adalah dari sumber pertama 12 volt, lalu yang dari sini dapat negatif 12 volt. Nah, di sini jadi ground. Karena di sini jadi ground, yang dari sininya sumber yang dari sini, sumber yang satu jadinya menghasilkan tegangan plus 12 volt. Sedangkan yang di sini, karena yang satunya menjadi ground, jadi yang hitamnya jadi berubah jadi negatif 12 volt. Seperti itu. Untuk penjelasan, saya ingin menjelaskan dulu ya apa yang akan kita lakukan saat untuk melakukan percobaan. Tujuan kita untuk melakukan percobaan seperti ini. Jadi yang udah dilihatin, ya seperti yang sudah dilihat itu, ini ada rangkaian ya. Jadi yang bagian sini kelihatannya tuh intinya buat volt in atau mungkin volt masuk. Lalu ini akan sebagai sebenarnya switch di sini buat mengganti nanti, gunanya dalam percobaan sebagai varians ya. Jadi ya, percobaan satu kita akan menggunakan dari titik D bla 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 bla, atau terbalik, saya lupa. Pertama titik A dulu, lalu dilanjutkan masuk ke op amp, dan pada ini di op amp itu yang positif disebut non inverting input, lalu yang negatif disebut inverting input. Jadi pada rangkaian percobaan penguat non inverting ini, V in itu dimasukkan ke dalam non inverting, dan pada inverting input itu dicolokkan ground dan juga resistor. Dan dari titik ininya sendiri nanti akan disambungkan lagi resistor seperti itu. Oke, pertama yang sebelum kita mengerjakan percobaan tersebut, kita harus mengerti dulu tentang pinpoint dari IC op amp 741 ini. Karena dari percobaan ini yang saya gunakan adalah IC op amp 741. Jadi sebenarnya dari op amp itu ada rujuk, ada apa ya? Ada acuannya, yang dari pin-pinnya itu ada kotak, atau kalau misalnya ada di sini itu jika terlihat ya ada bulatan di situ, itu artinya menandakan di pin pertama itu pin 1 itu terletaknya di paling dekat yang bulat-bulatan itu. Atau kalau misalnya di sini yang berarti yang kotak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu 2 dan 3 digunakan sebagai input, 6 sebagai output, dan pin 4 dan 7 digunakan sebagai VCC. Perlu diingat untuk pin 4 dan 7 jangan sampai terbalik karena op amp-nya bisa terbakar. Dan untuk ada percobaan kali ini kita tidak memakai pin 1, 5, dan 8. Lalu selanjutnya apa yang akan kita ukur pada percobaan ini, yaitu sebenarnya yang kita ukur adalah V in dan juga V out. Karena dari teorinya,
kalau misalnya kita menggunakan rangkaian penguat non-inverting, V out akan sama dengan 1 ditambah R2 per R1 per V in. Kebetulan yang kita gunakan R2 dan R1 nya adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Jadi R2 itu sama dengan R1. Tuh, abaikan ya, adik saya lagi nyanyi. R2 per R1 itu kebetulan sama, yang hasilnya berarti R2 per R1 sama dengan 1 kan. Jadi V out sama dengan 1 ditambah 1 dikali V in. Jadi harusnya niat nilai yang akan kita dapat dari V out adalah 2 kali V in yang kita hitung. Oke. Lanjut kepada pengerjaan percobaannya. Jadi pertama kita akan melakukan mencoba, ya pokoknya membuat rangkaiannya pada breadboardnya. Nah, ini sudah saya buat. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, pertama kita akan fokuskan pada V in-nya dulu ya. 3,3, lalu sambung, ini tuh semua seri 3,3, 2,2, 2,2, 2,2, 3,3. Dan 3,3 yang pertama akan saya sambungkan ke plus 12 volt, yang dan di bawah adalah negatif 12 volt. Jadi pertama ini adalah, jadi resistor yang di sini itu terhubung seri. Nah, yang pertama ini adalah 3,3 kilo ohm, 2,2, 2,2, 2,2, dan akhirnya 3,3. Dan 3,3 ini menyambungkan ke sini, dan akhirnya akan mesambungkan ke dalam ini nih, sumber negatif 12 volt. Sedangkan yang ini, yang 3,3 kilo ohm ini saya sambungkan, mana sih? Nah, oke. Disambungkan ke sumber yang plus 12 volt. Oke. Lalu selanjutnya kepada penginputan pada IC op-amp-nya ya. Ini pertama ada masuk kepada input non-inverting ya. Jadi yang positif. Dan positif itu dari IC op-amp-nya itu ada di pin ketiga. Nah, kalau misalnya yang saya set pertama itu dia ada di, kalau misalnya dari rangkaian yang udah dilihat tadi itu, ini dipasang di titik A, lalu menyambungkan ke ini pin ketiga ya. Yang kuning kan ya? Iya, yang kuning. Oke. Lalu selanjutnya yang negatif itu, ada resistor yang terhubung dengan node ground, dan juga pada negatifnya akan terhubung resistor lagi yang akan menghubungkan kepada output. Oke. Sekarang berarti kedepannya tinggal kita hitung V in dan V outputnya. Oke, lalu untuk penghitungan dari V in dan V outputnya itu, kalau misalnya di V in kita hanya perlu mengecek pada ini aja sih sebenarnya. Ini kan yang saklarnya atau penghubung antara rangkaian V in dan juga kepada input non invertingnya. Jadi tinggal kita pasang probe merah ke jumper itu, lalu akhirnya yang hitam akan dicolokkan ke node yang ground. Sama halnya dengan V output akan kita colokkan ke op-amp pin 6, berarti yang ini nih ada resistor 2,2 nya, dan satu lagi yang probe hitamnya dicolokkan ke yang ground. Setelah tadi dihitung-hitung, bisa dilihat ya. Saya mendapatkan nilai seperti ini ya. Jadi sebenarnya dari ada yang saya ukur resistor 1000 ohm ya. Ternyata nilai aktual resistor tersebut itu 999 sama 997. Emang jumlah resistor 1000 ohm yang kita pakai itu ada 2 ya. Lalu saat saya mencoba mengukur V in, saat VV-nya dicolokkan kepada titik A, V in adalah 6,115, VO-nya 11 volt, lalu lanjut ke B, V in-nya 2,113, VO-nya segitu. Jadi dari apa yang dicoba, walaupun memang tidak terlalu mendekati dengan rumus yang awal, yaitu 1 ditambah R2 per R1,
kalau begitu harusnya jadi sama dengan 2 kalinya V input ya. Tapi memang walaupun tidak sesuai, tapi hasil yang kita dapatkan masih mendekati. Mungkin ini bisa jadi alasan kenapa bisa terjadi itu karena resistor yang digunakan tidak 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 terlalu aktual. Di teori 1000 ohm itu tidak terlalu sesuai dengan aktualnya, seperti itu. Atau mungkin dalam keperjalanannya nilai resistor tersebut berkurang waktu demi waktu. Oke, cukup itu dari saya penjelasan tentang praktikum percobaan rangkaian non inverting. Saya Muhammad Jibril Kasani Zilan, izin pamit.